Ya, seperti apa kira-kira strategi timnas untuk taktiknya? Tadi kalau Bung Toel menyebut kira-kira besok taktiknya seperti apa yang akan dipakai oleh Sintayong. Kalau Bung Toel tadi agak berat hati nih Bang Arya. Udah susah-susah Bang Arya bawa pemain naturalisasi dari luar hanya dipakai buat parkir bus aja, bertahan aja. Ya nggak gitu juga ya. Karena kan kita tahu bahwa pemain Jepang itu kan kualitasnya kan tinggi. Di sini kan dia paling tinggi itu. Di Asia. Bahkan di Asia paling tinggi. Iya. Nomor 15. Aku rasa semua pemain rata-rata timnas yang lawan Jepang pasti akan tidak begitu berani untuk nyerang. Hampir semua kok. Jadi wajar aja kalau Indonesia juga dengan yang dia punya sekarang kualitasnya pemainnya ini, dia pasti posisinya juga tidak akan banyak nyerangnya. Kita fair aja, jadi Bung Toel boleh mancing-mancing gitu ya. Tapi kan dia kan jujur juga, dia kan harus tahu juga kualitas pemain kita dibandingkan Jepang juga, Jepang di atas kita gitu. Wajar kalau namanya pelatih lihat kualitas pemain di sana lebih tinggi jauh gitu ya. Dia pasti nggak mau terlalu menyerang juga. Jadi Bung Toel kan cuma mancing-mancing aja. Enggak, ini mancing aja dia, kita tahu lah. Jadi jangan terjebak sama Bung Toel. Enggak, Bung Toel lawan maunya Cina ketika punya kemampuan attacking, position tinggi loh. Passing tinggi, akurasi passing tinggi, kalah kan. Padahal sudah ditambah lagi sama Bang Arya, pelatih khusus striker katanya. Pelatih kiper 2, pelatih khusus striker ada. Kagak bisa juga sentuhan di area penalti. Jadi yang saya tanyakan secara overall taktikal. Sintayong ini cenderung bertahan. Pertanyaan terbukanya, saya nggak nyuruh, enggak. Ini kan pemain udah dikasih kemampuan terbaik yang bisa diberikan baik oleh federasi maupun negeri ini, political supportnya, naturalisasi. Apa karena pelatihnya kurang mampu memaksimalkan potensi maksimal dari pemain? Ini bukan saya yang ngomong loh, Marcelo Lippi. Tugas pelatih itu adalah to get out the maximal potential player. Oke, kalau Bung Arya sendiri lihat pelatihnya kurang maksimal nggak untuk memanfaatkan potensi pemain? Kalau kita lihat dari langkah-langkah permainan yang ada, ketika kita main lawan Australia kan maksimal juga itu. Hasilnya sesuai betul target gitu. Ketika kita ke Arab Saudi tuan rumah loh. Posisi Arab Saudi itu juga adalah langganan Piala Dunia. Kita berhasil tuh seri di sana dapat 1 poin juga. Jadi oke juga gitu loh. Lawan Cina ya wajar lah, namanya sekali-sekali terpleset wajar juga. Oke, sekarang kita bicara jangan jadi ini. Jangan tadi itu yang kata Bung Toel, jangan overall langsung dikatakan seperti itu. Walaupun kita evaluasi juga, tapi kita harus objektif lah. Jadi jangan dipukul rata juga semua. Jadi artinya di beberapa permainan kita lawan Bahrain misalnya. Kita udah harusnya menang 2-1 kan. Itu ya kepleset di ujung gitu ya. Tapi ya apa boleh buat. Sebenarnya target 1 poin loh. Oke. Tapi bisa di 3 poin kemarin itu. Sekarang nih sebelum kita ini akhir ini pengen tahu nih starting 11 menurut teman-teman ini gimana? Bung, satu tanya. Apa tuh? Jadi kalau aku lihat dari bahasa Bung ini, menurut Bung, Sintayong kurang pas buat timnas sekarang. Siapa yang nggak usah basa-basi, straight to the point aja. Secara pikiran terbuka kita harus membuka kesempatan pada pelatih lain yang lebih punya kualitas. Tapi saya tunggu dulu. Kalau aku, aku masih pengen lihat dia di level Southeast Asia. Bung Toel, kalau Anda bilang STY, sebentar saya memperkuat nih pernyataan Bung Greg. Kalau dibilang STY nggak berhasil gitu ya, tapi kita sampai di titik ini itu something loh. Indonesia sampai di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Sekarang pertanyaannya siapa yang benar-benar dibangun? Dia mau klaim itu pemain naturalisasi dibangun oleh dia nanti dulu. Mereka dibesarkan di sepak bola Belanda, yang mayoritas Belanda itu. Dia hanya tinggal mengambil potensial maksimumnya gimana ngeluarinnya, kan itu. Tapi yang kita lihat cuma 1 jurus, mohon maaf. Dia hanya kuat bertahan. Bukan soal besok lawan Jepang. Saya tahu dengan segala upaya yang sudah dikerahkan oleh federasi, dia akan bertahan besok parkir bus. Karena dia pragmatis. Karena dia penting untuk mempertahankan posisinya sebagai... Tapi pragmatis itu nggak haram kan, Bung, dalam sepak bola? Iya, tapi apakah dia mau punya visi yang lebih tinggi? Kan pragmatis. Kalau bagi saya yang penting lolos. Iya, oke itu target. Iya, pasti pencinta sepak bola pengennya lolos semuanya. Realistisnya kan seperti itu. Saya sebagai pengamat menuntut kualitas yang lebih tinggi. Nggak masalah. Oke aja. Kalau saya nggak masalah. Mau parkir bus, mau pragmatis, nggak masalah. Yang penting Indonesia bisa lolos. Saya menuntut kualitas yang lebih tinggi. Saya nggak penting. Yang
Mau bertahan, mau menyerang, yang penting lolos. Oke. Nah, makanya. Itu Bang pernyataan. Arya, ini kalau kita lihat positifnya ini bentuk kecintaan terhadap tim dan juga pelatih harusnya bisa Kalau jauh Bung lebih Toel baik sebenarnya dari ini kan gitu ya. Sebenarnya dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang paling cinta sama Sintayong. Bapak-bapak Karena terakhir, dia selalu komentar. Kan kita kalau komentar kan berarti kan dia pengen yang lebih baik Enggak, lagi. saya bingung Pengen gitu loh. Sintayong memberikan apapun yang jauh mengenai lebih baik Sintayong dia lagi. akan selalu gitu. Itu Enggak, saya bingung. Karena cinta Saya itu. bingung. Jadi Misalnya begini. saya percaya sama cintanya Sintayong, Bung Toel sama Sintayong. Oke, Oke. boleh nih sampai ini. Waktunya habis. Terakhir. Saya bingung. Bahrain Cina gagal target, cuma 1 poin. Dia pulang ke sini untuk pelatih yang gagal target di Bahrain dan Cina, dia datang ke sini 1 main golf, 2 syuting iklan. Sorry soal gestur. Ya. Asli, dia berarti fansnya Sintayong. Betul, Ikutin betul, banget. gestur. Oke, Lalu banget. dia satu lagi belum selesai. Bapak, udah AFF dia bilang Bapak-bapak, targetnya maaf. finalis. Oke, Loh, Bung yang nentuin Toel. target itu federasi, Oke, bukan Bung Toel. pelatih. Nanti saya akan Kedua dia temukan- pakai eksis lagi Oke, U22. ya. Nanti saya pertemukan Bung Toel sama Sintayong. Terakhir, prediksi skor besok malam berapa Bang Arya? Ya saya sih skor nggak berani, tapi yang pasti berharap Oke. ya, 1 poin kita dapat. Oke, Saya 1 sih poin. berharap seperti itu. Bung Greg, Aku pikir besok sih bisa 1-1. 1 sama. Bung Ibnu. Saya realistis saja, agak sulit. Tapi semoga ada keajaiban, itu aja Oke, sih. Bung Toel. Saya nggak memprediksi karena saya sudah yakin besok parkir bus. Itu prediksi juga sih, bukan. Gak tapi apa-apa bukan parkir prediksi bus, skor. yang penting Indonesia Ya, dapat lolos. poin. Oke, Nah, dapat itu poin. dia. Oke, baik Birsa, apapun itu kita sama-sama tentunya berharap yang terbaik besok. Bola itu bundar ya nggak sih? Bola itu bundar kemungkinan selalu ada, walaupun realistis, tapi kita tetap harus optimis. Tim Merah Putih besok selamat berjuang, semangat. Kami semua berdoa untuk timnas besok malam. Saya tutup 2 sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, kita jumpa lagi pekan depan.